Menyembah Yesus, kami sujud. Menyembah, oh kami sujud. Menyembah siapa dia? Yesus Tuhan, segala Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya tetap selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya tetap selamanya. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi sama-sama. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Oh semua makhluk di bumi di sorga. Dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya tetap selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya tetap selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya tetap selamanya. Bersama katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya tetap selamanya. Ya. Amin. Yes, Lord. Mari yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan melebihi segala sesuatu. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari nyatakan. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Angkat suaramu, panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Yesus, Kaulah Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, tiada yang lain. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kaulah Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, segalanya bagi hidupku. Haleluya, haleluya. Sampai selamanya Engkau tetap Tuhan yang hidup. Haleluya, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Ya, salam semuanya, selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru di mana kami dapat bangun dengan napas kehidupan yang daripadamu di hari ini. Biarlah Engkau memimpin setiap langkah dan keputusan selaras dengan kehendak-Mu Tuhan dan rencana-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu agar kami dapat selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Lindungilah kami dan keluarga kami agar selalu dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Bapa, urapilah pengembala kami, Pastor John Sarunan, dengan darah-Mu yang kudus, dari awal hingga akhir. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Dan berkatilah kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikualu dari Jerman untuk doa yang sangat indah ya. Pagi ini kita mendengar firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Oke, selamat bergabung juga ya teman-teman semua. Ibu Lea sudah bersama kita juga ya. Oke, sebagaimana tadi malam saya sampaikan ya tentang mujizat saudaraku yang terjadi, dan hari ini kita akan lihat juga tentang mujizat kebangkitan ya saudaraku. Jadi tadi malam bicara mujizat pengutusan, nah sekarang kita pagi ini bicara tentang mujizat kebangkitan. Saudara, kebangkitan itu terjadi karena sebelumnya ada kematian. Jadi di mana ada kematian, di situ ada kebangkitan saudaraku ya. Baik kebangkitan secara fisik
maupun kebangkitan secara roh itu yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita semua. Dan nats bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Ini yang Yesus katakan kepada Marta selaku pada saat dia membangkitkan Lazarus, saudaranya yang sudah mati itu ya. Kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-11 ayat 25. Ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Amin. Apakah sudah lihat ada mujizat kebangkitan di sini? Ada. Yesus sendiri memberikan jaminan, dia menjawab. Yesus berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau orang tanya kepada saudara-saudara, siapa itu kebangkitan dan hidup? Yesus, ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada nabi manapun, tidak ada rasul manapun, tidak ada orang-orang yang hebat dan berkuasa yang bisa mendeklarasikan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus. Ya, memang secara manusia dia mati. Tapi karena dia Allah yang hidup, dia bangkit, kemudian dia hidup, ya. Lalu Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, percaya dulu saku. Barang siapa percaya kepadaku, apa yang terjadi? Tuhan memberikan sebuah jaminan. Ia akan hidup. Amin. Ia akan hidup walau ia sudah mati. Wow, luar biasa, saudaraku. Ini sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Meskipun secara fisik dia sudah mati, tapi dia akan hidup, saudaraku. Siapa yang menjamin ini? Yesus. Ini adalah yang disebut dengan mujizat kebangkitan. Saudara-saudara tegas dalam Tuhan, nah saya percaya kebangkitan itu terjadi karena ada kematian. Nah, kematian itu terjadi karena ada kehidupan. Jadi siklusnya begitu. Ada kehidupan, ada kematian, ada kebangkitan. Dan kalau ada kebangkitan, maka ada kehidupan, ya. Kehidupan yang keberapa? Kehidupan yang kedua, saudaraku. Kehidupan pertama kali kita sudah miliki di bumi ini, saudaraku, ya. Dan karena kita percaya pada Yesus, oke, mungkin suatu hari kita akan mati, ya, lalu dikuburkan. Tapi nanti pada saat Yesus akan datang kembali, kita akan mengalami kebangkitan, saudaraku. Mengalami kebangkitan dan akhirnya mendapatkan kehidupan yang kedua, di mana? Di dalam kerajaan sorga. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, saudaraku, ya, orang yang tidak percaya Tuhan, apalagi orang yang murtad meninggalkan Tuhan, dia hidup hanya sekali di bumi ini, tapi dia matinya dua kali. Mati pertama kali di bumi, dan pada waktu dia dibangkitkan, nah dia akan mengalami kematian yang kedua di dalam neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Kita ini dapat anugerah, kita dapatkan jaminan keselamatan. Jadi mati hanya sekali bagi orang percaya, mati dan dikuburkan di bumi satu kali aja. Kita hidup dua kali, hidup pertama seperti sekarang ini, dan hidup kedua yaitu di sorga yang akan datang, saudaraku. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari saya mendorong kita untuk lebih setia, lebih giat iring Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudaraku. Setelah 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, seperti yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, saudaraku. Yang namanya kematian itu dekat sekali, ya, dekat dengan seseorang. Saudaraku, kalau sudah waktunya dia mati, mau lari kemanapun tidak bisa menghindar, ya. Kematian akan mendatangi siapapun. Memang mati, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, justru kematian itu adalah pintu gerbang untuk seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan, ya. Karena lewat kematian itulah seseorang dibawa untuk pergi bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, kekekalan ada dua, hidup yang kekal atau mati yang kekal, saudaraku. Nah, semua itu Bapak Ibu sekalian ada di dalam pilihan manusia. Saya berdoa supaya kita semua pagi ini orang yang percaya, kita mendapatkan kekekalan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi hari ini kita bicara tentang mujizat kebangkitan, saudaraku. Nah, paling tidak kita di bumi sebelum kita mengalami kebangkitan secara roh, kebangkitan yang akan datang, paling tidak kita mengalami kebangkitan dalam roh kita, kebangkitan dalam iman kita, kebangkitan di dalam keuangan kita, ekonomi kita yang mungkin sudah mati, bisnis, karir, pekerjaan sudah mati, dibangkitkan kembali, ya. Apakah salah? Tidak salah. Kita minta mujizat kebangkitan terjadi dalam hidup kita. Dan itu benar-benar terjadi, saudaraku, ya.
seperti seorang ibu janda yang punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Harusnya Bapak Ibu sekalian dia mati karena sudah tidak ada bahan makanan. Tapi karena Tuhan utus hambanya Nabi Elia pergi ke sana dan berfirman, menyampaikan firman, dan dia mentaati akan firman itu sehingga terjadi kebangkitan ekonomi. Dia hidupnya terpelihara bersama dengan anaknya, ya. Pada saat itu di daerahnya, tempat di mana dia tinggal, di lingkungan itu, daerah Sarfat, desa itu mengalami kekeringan, suatu kelaparan terjadi. Orang kalau lapar kan pasti mati. Tapi lihat, karena dia mentaati Tuhan sehingga hidupnya terpelihara. Saudaraku, Tuhan adalah Allah pembuat mujizat bagi orang hidup, ya. Amin, saudaraku. Pembuat mujizat bagi orang hidup, dan orang mati pun mendapat mujizat kebangkitan. Orang hidup dapat mujizat seperti kita ini. Namun orang mati juga dia mendapatkan mujizat, yaitu apa? Mujizat kebangkitan. Amin. Saudara, mari kita lihat, kita pelajari bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 27, ya. Ada 3 kebenaran tentang bagaimana kita mengalami mujizat kebangkitan terjadi pada orang yang telah mati pun, saudaraku. Mujizat itu masih terjadi, saudaraku. Nah, mujizat kebangkitan itu terjadi kepada siapa? Yang pertama adalah terjadi kepada orang yang mengerti. Saudara lihat, ya. Orang-orang yang mengerti, dia mengerti bahwa orang-orang mati pun akan mendengar suara Yesus Anak Allah. Mari kita lihat dalam Yohanes 5 ayat yang ke-25. Ya, Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Amin. Jadi bagaimana mujizat kebangkitan itu bisa terjadi? Maka pertama-tama, saudara, Tuhan ingin kita mengerti dulu. Mengerti bahwa orang-orang mati akan mendengar suara siapa? Suara Yesus, Anak Allah. Anak Allah. Pada waktu dia mendengarkan suara Yesus Anak Allah, Yesus sendiri yang tadi mendeklarasikan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Wow, luar biasa. Pada waktu orang-orang mati mendengarkan suara Yesus Anak Allah itulah, maka dia akan hidup, saudaraku. Amin, saudaraku, ya. Nah, saya biasa khotbah ayat-ayat ini, saudaraku, di dalam biasanya acara penguburan orang mati, saudaraku. Saya berkata, orang-orang yang sudah mati, mereka mendengar suara Yesus Anak Allah, dan mereka akan mengalami kehidupan. Wow, seperti Lazarus. Dalam Yohanes pasal 11, Lazarus pada waktu Yesus pergi ke kuburnya, saudaraku. Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Tiba-tiba Lazarus bangkit, saudaraku. Dia keluar dari kubur itu, ya. Kedua kaki dan tangannya masih terikat, saudaraku. Dan Yesus suruh untuk melepaskan ikatan-ikatan itu, saudaraku. Kemudian kain yang menutupi Lazarus juga dilepaskan, sehingga benar-benar Lazarus hidup. Bapak Ibu sekalian, nah saya percaya, saudaraku, ini yang akan terjadi. Mujizat kebangkitan terjadi bagi orang-orang yang mengerti bahwa orang-orang mati dia mendengar suara Yesus Anak Allah. Dia akan mengalami mujizat kebangkitan. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana mujizat kebangkitan bisa terjadi? Yang kedua, saudaraku, yaitu dia mengerti, saudaraku. Dia mengerti Bapa dan Yesus itu keduanya punya hidup di dalam dirinya, ya, di dalam diri mereka masing-masing. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Ya, Yohanes 5 ayat 26. Sebab nama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Amin. Amin. Baik Yesus maupun Bapa, mereka masing-masing mempunyai hidupnya sendiri, saudaraku, ya. Dikatakan dalam ayat ini, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya. Jadi di dalam dia, Yesus Tuhan kita dan Bapa kita, Allah Bapa kita ini, ada hidup di dalam mereka, saudaraku, ya. Baik Bapa dan Yesus ini adalah satu. Bapa dan Yesus itu satu, sama, saudaraku. Dan masing-masing mereka punya hidup di dalam diri mereka. Dan karena itu orang-orang yang mati ini, pada waktu mendengar suara mereka, mereka akan hidup. Katakan amin.
Jadi ketika Yesus Amin. berkata dia melihat Bapa melakukan pekerjaannya sampai sekarang, yaitu termasuk membangkitkan orang mati, Yesus pun sama melakukan pekerjaan itu, saudaraku. Karena di dalam dia ada hidup dan dia memberikan hidup kepada orang yang sudah mati ini. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya mujizat kebangkitan terjadi bagi kita semua, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku. Mujizat kebangkitan terjadi kepada siapa? Yang ketiga, kepada orang yang mengakui. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui bahwa Yesus, anak manusia itu telah diberi kuasa untuk menghakimi. Wow, luar biasa ya. Kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 27. 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Amin. Karena ia adalah anak manusia, Yesus anak manusia yang Allah yang datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dalam menjelma menjadi manusia, saudaraku. Dan dia juga akan menghakimi manusia, saudaraku ya. Dikatakan ayat ini, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Ia ini siapa? Bapa. Bapa telah memberikan kuasa kepadanya. Nya ini nya besar ya, N besar. Ini kepada Yesus. Tujuan kuasa diberikan untuk apa? Untuk menghakimi. Ya, saudaraku. Alasannya apa? Karena ia adalah anak manusia. Saudara lihat ya. Anak manusia, yaitu Yesus, dia juga akan menghakimi manusia. Baik yang hidup maupun yang mati. Bagi yang percaya pada Yesus, maka suatu hari ketika dia mati, dia akan dihakimi. Nah, ketika dalam penghakiman Allah, dalam pengadilan Allah dilihat semasa dia hidup, dia buat apa saja. Oh, ternyata dia berbuat baik, dia berbuat kebajikan, dia giat untuk iring Tuhan, dia giat untuk beribadah, dia giat melayani Tuhan. Maka ketika penghakiman di sana itu benar-benar semuanya transparan, semuanya jelas, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa disogok dengan uang. Hakim yang akan menghakimi manusia itu adalah Yesus sendiri, saudara. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa disogok dengan uang. Jadi dia akan melihat setiap apa yang kita lakukan semasa kita hidup ini. Dan ketika kita percaya, kita punya emun, kita punya kesetiaan sampai akhir hidup kita, maka kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Namun why? Bagi orang-orang lain yang tidak percaya, yang tidak setia kepada Tuhan, mereka akan dihakimi juga. Dan kemudian mereka akan dibuang ke dalam neraka. Mereka mengalami kematian yang kekal, saudaraku ya. Kematian yang abadi, saudaraku. Dan saya berdoa supaya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang rindu untuk mengalami mujizat kebangkitan, mari semua kita mengakui sama-sama ya, bahwa Yesus itu anak manusia, dia telah diberi kuasa untuk menghakimi. Ini hakim yang tidak doyan duit, saudara-saudaraku. Hakim di bumi itu doyan duit, saudaraku ya. Jadi perkara yang hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam ya. Tergantung wani piro, berani bayar berapa, saudaraku. Makanya sekarang saudara lihat aparatur negara ini, mereka sedang dalam keadaan ketakutan kalau mereka ternyata ketahuan, saudaraku, mereka korupsi, mereka suka menyogok langsung, Bapak Ibu, dimasukkan ke penjara ya. Saudara, dan saya yakin ini merupakan dampak dari doa profetik yang kita naikkan, saudaraku. Jadi kita lihat, saudaraku, korupsi ini para koruptor lagi gencar-gencar diburu oleh KPK ini. Jadi ini merupakan sebuah keadilan yang ditegakkan, saudaraku ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, keadilan bukan cuma di bumi, tapi di sorga juga akan ada keadilan. Artinya begini, bagi Bapak Ibu yang tetap setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, dan pada waktunya engkau mendapatkan kebangkitan, engkau mengalami hidup yang kekal, itu adil, saudaraku. Namun bagi mereka yang tidak setia, bagi mereka yang tidak taat saat mereka dihakimi, mereka tidak beribadah, mereka tidak melayani, dan mereka dibuang ke dalam neraka, itu juga adalah keadilan, saudaraku ya. Keadilan Tuhan akan berlaku. Makanya Bapak Ibu, saya dorong kita untuk mari kita tetap setia, karena semua yang kita lakukan di bumi ini akan berdampak di dalam kekekalan, saudaraku ya. Apa yang kita lakukan saat ini dalam kegiatan ibadah-ibadah kita ini, semua itu berdampak di dalam kekekalan ya. Karena itu yang kita akan terima nanti pada saat kita ada di sana. Mari kita lihat apa yang akan kita dapatkan, hasilnya apa, saudaraku. Dalam mujizat kebangkitan yang pertama, orang percaya pada firman
Saudara, dia mendengar suara Yesus akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia sudah mati ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat yang ke-25. Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Aneh, padahal sudah mati. Tapi ini yang namanya mujizat kebangkitan. Orang-orang mati yang mendengar suara Yesus Anak Allah akan hidup. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber hidup itu. Waktu orang mendengar suara Anak Allah, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup, saudaraku. Ya, bukan cuma mati secara fisik, mungkin mati secara roh, mati juga secara keuangan, ekonomi, akan hidup kembali. Sahabat percaya, mujizat kebangkitan akan terjadi bagi kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua untuk mujizat kebangkitan ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mendapatkan hidup di dalam diri Bapa dan Yesus. Jadi di dalam diri Bapa ada hidup, dalam diri Yesus ada hidup. Dan dia mendapatkan hidup dari sana. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Amin. Amin. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi baik Bapa maupun Yesus, mereka mempunyai hidup dalam diri mereka sendiri. Dan kita semua orang percaya yang taat pada firman, kita mendapat hidup. Hidup dari siapa? Dari Bapa, kemudian dari Yesus ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam diri kita ini, saudaraku, ada kehidupan Allah, the living God, dalam hidup kita, saudaraku. Tanda-tanda kehidupan Allah dalam diri kita itu ada sebuah kerinduan, ingin bersekutu, ingin berjumpa, ingin bertemu, ingin berhubungan dengan Bapa kita di sorga, berhubungan dengan Yesus, berhubungan dengan Allah kita. Itu tanda-tanda orang yang rohnya hidup, saudaraku, ya. Luar biasa. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Saudara kesan Tuhan, ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diluputkan dari kuasa penghakiman Yesus. Mari kita lihat ya di dalam Yohanes 5 ayat 27. Ya, Yohanes 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Amin. Amin. Kuasa untuk menghakimi karena ia, Yesus, adalah anak manusia yang akan menghakimi manusia. Bagi manusia yang percaya, dia diluputkan dari hukuman di dalam neraka. Tapi bagi yang tidak percaya, sudah jelas dia pasti dibuang ke dalam neraka, Bapak Ibu sekalian. Makanya hidup kita ini adalah sebuah kesempatan untuk kita benar-benar berbenah diri, untuk kita lebih mawas diri, untuk kita lebih setia. Karena nanti kalau sudah waktunya mati, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki saudaraku. Kita yang masih hidup ini masih ada kesempatan kita memperbaiki kekurangan kita, kesalahan kita, kelalaian kita, hal-hal yang kita lakukan yang kurang berkenan, yang tidak menyakiti, yang menyakiti hati Tuhan. Nah, kita bisa perbaiki itu, kita bisa bertobat, kita bisa minta pengampunan. Tapi kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi kesempatan ya. Maka mari kita gunakan kesempatan yang indah ini untuk lebih setia iring Tuhan dengan sepenuh hati. Supaya kita berbahagia di bumi sampai di sorga. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Lea Sibalete dari Surabaya akan berdoa ya untuk kita semua buat firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Pastor John. Shalom Bapak yang terkasih Ya, dan Tuhan. shalom. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah disampaikan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah Engkau pilih sebagai anak-anak-Mu. Kami sudah diselamatkan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala mengiring Engkau Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang belum bertobat Tuhan di sekitar kami. Biarlah kami menjadi saluran berkat dan menjadi pengabaran Injil kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh diselamatkan Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kami dan boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan
Kami bertanggung jawab Tuhan untuk mengabarkan Injil Kerajaan Surga dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, berkati Pastor John, biarlah pelayanan yang menjaring banyak jiwa dan memuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tuhan memberkati ya untuk doa yang sangat indah pagi ini. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali kepada host kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Lea yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kami akan melanjutkan, yaitu doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih Pak John, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Ibu Janjuk. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Sekarang kita masuk di berita pengumuman. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar,
percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Gembala Pastor John Sarbunan, MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis, tanggal 6 bulan 6 2023, ibadah Surabaya. Minggu, tanggal 11 bulan 6 2023, ibadah pemberkatan nikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninis Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak Pak John. Ya, terima kasih Bapak Bruri. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sudah sampai pada akhir. Ini bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, mungkin Ibu Lea akan membawa satu pujian sebagai penutup. Silakan Ibu Lea. Dari Komaros. Ya. Ya, kita tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan terima kasih sama dia. Lupa Ku ini. Oh, bisa lupa. Berfirman, Dalam ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang.
kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Terima kasih Maros, Pastor John. Ya, ya, terima kasih pada Ibu Lea. Lagu yang sangat indah. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kami akan kembalikan kepada Bapak John untuk menerima doa berkat. Terima kasih Pak John. Ya, praise the Lord. Mari kita satu dalam doa ya Bapak Ibu. Apa yang menjadi kerinduanmu, sampaikan itu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan menolongmu pada waktu yang lalu. Tuhan yang sama juga menolong engkau di hari ini. Kalau Tuhan pernah menolong engkau di waktu-waktu kemarin, Tuhan yang sama juga akan menolong engkau di hari ini. Kalau Tuhan yang telah mendengar doamu dan menyembuhkan engkau, menyembuhkan sakitmu, mari percaya Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan engkau di pagi hari ini. Oh Jesus, mari Tuhan Engkau melawat setiap pribadi yang hadir pada pagi ini. Haleluya, Tuhan lihat kerinduan hati Pak Bruri, Bu Rosalin. Di usia mereka yang makin bertambah suntuk ini Tuhan. Engkau berkata sampai masa tuamu dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Engkau ada dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Di dalam nama Yesus, kuasanya, kasih-Nya, anugerah-Nya melimpah atasmu. Mari kuatkan hatimu pada pagi hari ini.
Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau. Tuhan sedang memberkati engkau di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang mengulurkan tangan-Mu untuk memberi engkau pertolongan. Tuhan sedang memberikan kasih-Nya kepadamu. Terima pagi ini. Dalam nama Yesus, mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, akan engkau lihat. Mujizat ekonomi yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat itu. Engkau akan alami itu. Bahkan mujizat kebangkitan terjadi. Keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis. Bahkan mujizat kebangkitan akan kesembuhan terjadi bagi Pak Bruri sekeluarga di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, bangkitkan terus imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan. Makin hari makin setia. Karena orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Hiburkan selalu ya Tuhan di kala mereka susah dan sedih. Kuatkan di kala mereka lemah. Beri mereka pertolongan di saat mereka membutuhkan pertolongan. Bukakan jalan Tuhan. Persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di dalam nama Yesus. Aku berkata, sepanjang waktu ini akan terjadi keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Hal-hal yang sepertinya mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Berkati Pak Bruri, Bu Rosalin, semua anak mantu cucu di Jerman, semua diberkati Tuhan. Di hari ini tidak ada yang gagal, semua berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang hancur, semuanya pulih. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat dalam nama Yesus. Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih tertunda, oh Tuhan, pembayaran-pembayaran yang masih tertunda dalam nama Yesus. Dengan cara yang ajaib, Tuhan buat roda keuangan, roda ekonomi berjalan baik, perputaran ekonomi berjalan stabil, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pembayaran-pembayaran yang terlambat kembali dipercepat oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan isi penuh lumbung-lumbung mereka, isi penuh pundi-pundi mereka, isi penuh kantong-kantong tabungan mereka, supaya mereka berbahagia di bumi sampai di sorga. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu. Jangan takut Pak Bruri, jangan takut Bu Rosalin. Tetap percaya, engkau setia iring Tuhan. Ceripayamu, tidak sia-sia engkau melayani Tuhan. Upahmu besar di sorga. Oh Tuhan, terima kasih. Pagi ini juga berdoa untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Tangan Tuhan yang kuat pegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberi engkau kekuatan, Tuhan beri engkau kemampuan, Tuhan hiburkan hatimu, Tuhan beri engkau pertolongan, Tuhan berikan engkau jalan keluar di dalam nama Yesus. Tuhan hiburkan hatimu saat ini juga. Dan Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau, Tuhan sedang memberkati engkau di pagi hari ini. Terima dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, atas Ibu Rosalin, atas Pak Bruri, dalam nama Yesus, atas keluarga besar Koswandi juga, dalam nama Yesus, atas cucu Bu Nini, baik itu anak Dev dan juga Eleanor, Tuhan berkati mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami di pagi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan mencukupi, menyediakan apa yang Ibu Jajuk butuhkan di pagi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan juga Engkau menolong Ibu Lea. Bapak, Engkau tahu, sebagai seorang ibu yang membesarkan, mendampingi anaknya, Tuhan Engkau menjadi segala-galanya bagi Bu Lea. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memampukan engkau untuk melewati setiap musim-musim kehidupan ini. Dan setiap persoalan demi persoalan engkau akan melewati semua dengan baik. Dan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Tuhan akan menopang engkau senantiasa. Ada tangan yang terlihat yang selalu ada bersamamu, yang terus mengendalikan, memegang engkau, yang terus untuk menyelesaikan segala persoalan. Dalam nama Yesus, mulai hari ini jaga hatimu baik-baik, Bu Lea. Karena dari hatimu akan terpancar kehidupan. Ada pancaran kasih ilahi akan mengalir lewat hidupmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar doamu, jeritanmu, teriakanmu. Dalam nama Yesus, Dia mendengar dan meresponi dan Dia menjawab itu. Dan Dia beri pertolongan pada waktunya. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan menjamah Bu Lea, Tuhan. Aku berkata hari ini, asam lambung tidak kambuh lagi dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau pagi ini dalam nama Yesus. Untuk Michael, kami doakan Tuhan, untuk bagian tulang di bawah ketiaknya, Tuhan menjamah sehingga tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengkhawatirkan di dalam nama Yesus. Uluran tangan kasih
kasih-Mu untuk Michael. Sembuhkan dia makan sembuh, pulihkan dia makan dia pulih, sehatkan dia makan dia sehat, berikan dia masa depan penuh harapan. Untuk pekerjaan juga Tuhan siapkan pekerjaan terbaik. Terima kasih Tuhan, dan pakai Bulea menjadi alat dalam tangan Tuhan, melayani Tuhan dimanapun, kemanapun, kapanpun dia pergi. Tuhan Immanuel bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, dan pakai anak-anak-Mu yang hadir pagi ini juga. Tuhan berkati semua yang hadir. Tuhan berkati Ibu Sinta, berkati juga Yohan, berkati juga Cindy, berkati juga James, berkati juga hamba-Mu, dan teman-teman yang tidak sempat hadir. Tuhan tolong untuk nanti malam pun kami akan masuk dalam ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kebaktian nanti malam. Ibu ADC dan tim yang melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, kami mensyukuri anugerah Tuhan di hari ini. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sudah pelajari firman-Mu tentang mujizat kebangkitan. Yesus, di dalam Engkau ada hidup, di dalam Bapa ada hidup, dan kami percaya bersama-Mu kami akan hidup, bersama dengan Tuhan di bumi sampai di sorga. Terima kasih Tuhan, kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu di tangan kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, di hidup kami ada kuasa Tuhan. Mari Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak cucu keturunan-Mu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah keuangan-Mu, bahkan terlebih diberkatilah kesehatan tubuh-Mu, diberkatilah ekonomi-Mu, bisnis-Mu, karir-Mu, pekerjaan-Mu, dan terutama diberkatilah pelayanan-Mu. Semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan, sudah terima mujizat, sudah terima kesembuhan, sudah terima kemenangan, sudah terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, sama-sama kita katakan, amin. Praise the Lord. Tuhan berkati Ya, kita terima semua. kasih, Pak Terima Jo. kasih Bu Rosalia, Tuhan Pak berkati. Budi, Bu Ya. Cacu, Bu Janju, terima kasih Bu Lea, Bu Ibu Sinta, Lea, James, Cindy, Yohan, Cindy, semuanya. Yohan, dan Tuhan juga berkati ya. James, Bu Sinta. Ya. Ya, amin. Ya. Puji God bless Tuhan. you all. God bless you all. Sampai jumpa Ya. lagi ya, Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat Selamat malam, Pak Doris. beraktivitas. Selamat malam, Bros. Selamat Selamat malam, beristirahat ya. John, semuanya. Selamat Ya, hari Minggu selamat buat kita hari semua. Minggu. Selamat beraktivitas yang di Indonesia. Sampai jumpa Ya. lagi nanti malam. God bless Ya, you. selamat Bye hari Minggu, Pak bye. John semua. Bye-bye. Amin. Bye. Duri, Bu Ya. Jaju. Ya. Bye. Bye. Bye-bye.